Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa sejak dulu manusia selalu menatap bintang dengan rasa kagum, seolah ada sesuatu yang memanggil? Bukan cuma karena indah, tapi ada dorongan batin bahwa cahaya bintang itu punya hubungan dengan kita. Nah, inilah yang dalam tradisi kuno disebut kultivasi bintang. Oke, sebelum kamu mikir ini cuma mitos, coba bayangin dulu. Tubuh kita ini sebenarnya seperti miniatur semesta. Di dalam tubuh ada titik-titik energi yang dalam Taoisme disebut dantian. Kalau diibaratkan, dantian itu seperti inti kosmos kecil yang bisa menampung cahaya bintang. Bayangkan, kamu duduk bermeditasi, menarik napas dalam, lalu energi bintang tertentu, misalnya Antares, masuk ke tubuhmu, terkumpul di dantian bawah, lalu berputar jadi inti api kosmik di dalam tubuhmu. Kedengarannya magis, justru disitulah rahasianya. Pertanyaan besarnya, kenapa bintang? Kenapa enggak energi matahari atau bumi aja? Nah, setiap bintang punya frekuensi unik. Antares misalnya punya vibrasi merah oranye yang dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan transformasi. Sirius memancarkan biru terang, sering dianggap sebagai bintang kebijaksanaan dan kejernihan. Kalau kita bisa menyelaraskan tubuh dengan frekuensi ini, ibaratnya kita sedang menyetel radio jiwa ke channel kosmos tertentu. Jadi hasilnya bukan cuma lebih tenang, tapi juga ada ledakan inspirasi dan daya hidup. Tapi, gimana caranya nyerap energi bintang? Apakah harus pergi ke gunung tinggi atau butuh teleskop super canggih? Ternyata enggak, intinya ada di kesadaran. Praktik kultivasi bintang biasanya dilakukan lewat meditasi visualisasi. Misalnya, kamu membayangkan ada jalur cahaya yang turun dari bintang, menembus puncak kepala, lalu mengalir ke titik energi di tubuh. Semakin fokus, semakin tubuhmu jadi wadah yang benar-benar bisa merasakan resonansinya. Bedanya dengan meditasi biasa, di sini ada elemen kosmik, hubungan langsung dengan benda langit yang udah berusia miliaran tahun. Jadi rasanya seperti kamu nggak lagi meditasi sendirian, tapi bareng semesta. Sekarang bayangkan kalau kamu konsisten melakukan kultivasi bintang ini. Apa yang berubah? Pertama, fisikmu bisa jadi lebih vital karena sistem energi tubuhmu kayak di-charge ulang. Kedua, pikiran jadi lebih jernih, seolah ada ruang luas di dalam kepala yang terhubung ke langit. Dan yang paling menarik, ada perasaan bahwa hidupmu bukan kebetulan kecil di bumi, tapi bagian dari tarian besar kosmos. Ada rasa connected, nyatu dengan semesta. Kedengarannya indah, tapi pasti ada yang mikir, ini cuma sugesti. Mungkin iya, tapi coba renungkan, kalau sugesti bisa bikin tubuh sehat, pikiran lebih kuat, dan hati merasa luas, apa salahnya? Lagi pula, bukti paling nyata adalah pengalaman langsung. Banyak praktisi yang setelah bertahun-tahun latihan benar-benar merasakan perubahan drastis dalam energi, kesehatan, bahkan intuisi mereka. Nah, di titik ini aku mau lempar satu hook penting. Gimana kalau bintang-bintang itu bukan cuma ada di luar sana, tapi sebenarnya juga hidup di dalam tubuhmu? Karena kalau tubuh adalah miniatur kosmos, berarti ada peta bintang di dalam diri kita. Dan setiap kali kita melakukan kultivasi, kita bukan sekadar menyerap energi luar, tapi sebenarnya sedang mengaktifkan bintang-bintang internal yang sudah ada sejak lahir. Rasanya kayak menemukan galaksi yang ternyata sejak awal sudah kamu bawa ke dalam dunia ini. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mungkin, tapi apakah kamu siap nyalain bintangmu sendiri? Karena mungkin jawabannya ada di balik satu napas dalam, satu momen hening, dan satu cahaya bintang yang kamu izinkan untuk masuk ke dalam dirimu.